Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita doakan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma inna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la tas'alna wa iyyahu min ahli su'i wal khair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hasanan wa tawfiq li ta'ati wa fahman nabiyyin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayat. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan wasilah digugurkannya dosa-dosa kita, diampuninya dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah dicucurkan rahmat maghfirahnya daripada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kampung kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam akbarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibungahkan, disenangkan oleh Allah dengan melalui perjalanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi jangan lupa kalau diri kita ingat bahwa ini adalah bulan Rajab, berarti sebentar lagi datang bulan Sa'ban. Habis Sa'ban datang bulan puasa. Yang jadi masalah adalah di bulan puasa sudah mau datang. Ini ibu biasanya itu masih punya utang di hadapan Allah untuk menghadapi bulan puasa. Ini kira-kira ibu-ibu udah dibayar belum utangnya? Bu, utangnya udah dibayar belum? Utang puasa udah bayar belum? Belum, masih ada waktu. Kalau cuma seminggu ibu punya utang untuk membayarnya. Ini ada sebulan setengah kena kurang lebih masih bisa membayarnya. Ini ibu-ibu, insya Allah bapak-bapak mah gak punya utang puasa. Dan bapak-bapak mah laki-laki, ya laki-laki mah bapak-bapak gak punya utang puasa. Yang punya utang puasa ibu. Berarti kalau bapak-bapak punya utang puasa, tanda tanya, jangan-jangan bapaknya pernah hebat. Lah iya, masa main banyak utang, malu kita ya. Kecuali mungkin bapaknya kerja sibuk, kerjanya capek, memberas keringat,
perjalanannya pun jauh, mungkin modal mandir jauh, jadi musafir wajar. Wajar. Yang khawatir cuma satu saya mah, ibu-ibu yang ngegampangin utang puasa, ditumpuk-tumpuk banyak utang puasa di hadapan Allah. Udah mau datang lagi bulan suci Ramadan, kira-kira ibu mau utang lagi apa mau bayar dulu? Bayar dulu, utang lagi. Bayar Bu, di mana-mana kalau mau utang lagi, yang kemarin kudu dibayar dulu. Ini mah utang dulu, demennya kapan bayarnya? Ya salah. Lama-lama yang diutangin enak juga nanti, pasti utang lagi no si ibu anu mah begitu. Makanya kudu dibayar nih utang. Jangan sampai ibu-ibu datang bulan Ramadan berikutnya, ibu belum membayar utang. Kenapa? Nanti ibu kena denda. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya utang, begitu datang bulan Ramadan berikutnya, sedangkan tahun kemarin belum dibayar, maka bapak ibu wajib qada, wajib fidyah. Yang menjadikan wajib qada, wajib fidyah itu ada dua. Yang pertama, kalau diri kita punya utang puasa tahun lalu belum kebayar, tiba-tiba datang puasa tahun berikutnya, maka kudu dibayar tuh. Kodonya dibayar tahun depan yang tahun lalu, namun dapat denda, bayar fidyah. Ya kodo, ya fidyah tuh yang pertama. Kalau kita mengkodok di bulan suci Ramadan kita nggak kena, maka wajib kodo, wajib fidyah. Yang kedua itu adalah apabila batalnya puasa kita itu karena sesuatu yang lain. Umpamanya ibu-ibu batal puasa karena hamil. Ibu nggak puasa gara-gara khawatir nih bayi dalam kandungan kelaparan, atau ibu menyusui karena apa? Batal puasa, khawatir ibu bayinya kelaparan, susunya airnya nggak ada, akhirnya apa? Batalin dan puasanya gara-gara menyusui. Maka itu hukumnya yang kedua tadi, tetap wajib qada, ya wajib fidyah. Kudu dikodoin puasa yang lalu, kudu dibayar fidyahnya untuk yang lalu. Itu begitu. Sebab lalu bagaimana nih? Ada yang mengatakan cukup fidyah aja Pak Ustadz. Boleh Bapak Ibu mengatakan begitu. Cuman yang terjadi nanti, kalau ibu mengatakan cuman wajib fidyah saja, enggak dikodoin puasanya, ibu nikah 10 tahun yakin sewa ibu gak akan pernah puasa bulan suci Ramadan. Pengen bukti Bu? Pengen dibukti? Ibu pengantin baru 6 bulan berikutnya tiba-tiba datang bulan suci Ramadan. Yang namanya ibu pengantin baru 6 bulan pasti bunting. Tahu bunting Bu? Tahu bunting? Reneh, hamil. Ketika ibu 6 bulan Ramadan hamil, alasannya apa? Capek, ini lagi bunting nih, aku mah gak puasa untuk tahun ini Ramadannya. Puasa gak? Enggak katanya, bunting gara-garanya. Terus tahun depan berikutnya, kira-kira ibu udah lahiran belum? Udah belum? Udah. Ketika ibu udah tahun depan udah lahiran, otomatis ibu nyusuin gak? Nyusuin. Tahun depan ibu menyusui, begitu datang bulan suci Ramadan pas tahun depan itu, ibu menyusui gak puasa. Alasannya bayinya masih kecil menyusui. Tuh, puasa gak? Enggak. Gara-gara apa? Bayi menyusui jadi gak puasa. Itu udah 2 tahun. Tahun pertama hamil, tahun kedua melahirkan. Begitu tahun ketiga ibu hamil lagi. Ayo,
Begitu datang tahun keempat, ibu melahirkan lagi, menyusui, ibu puasa. Nah, begitu datang tahun kelima, ibu bunting lagi, kira-kira puasa enggak lagi. Tahun ke-6 melahirkan, puasa enggak. Tahun ke-7 bunting lagi. Tahun ke-8 melahirkan. Ayo, nikah 10 tahun punya anak 5, ibu gak akan pernah puasa. Kenapa? Karena beralasan cukup fidyah saja. Kapan lo puasa bulan suci Ramadan? Kapan dapat berkahnya bulan suci Ramadan? Kapan pahala yang akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan? Wong gak pernah puasa. Makanya ketika kita pas waktu hamil, bunting, menyusui, gak puasa, wajib qada, wajib fidyah. Kenapa? Karena ibu masih ada kemampuan, masih ada waktu di waktu yang lain, masih ada di bulan yang lain, masih ada di hari yang lain, maka wajib qada, wajib fidyah. Tuh, ini mepet bulan puasa, kudu diomongin. Barangkali yang masih ada utang puasa kudu dibayar, jangan sampai jatuh. Jadi wajib kodok, wajib fidyah itu hukumnya ada 2. Yang ketika yang pertama tadi ketika mengkodok di akhir bulan Sa'ban. Begitu yang kedua ketika gara-gara bayi menyusui atau lagi hamil. Ada lagi hukum puasanya yang cuma wajib kodok saja, tapi nggak perlu fidyah. Siapa mereka? Orang yang musafir, batal di tengah jalan, pulang kampung jauh, di tengah perjalanan macet, puasa nggak kuat, begitu pas waktu baru jam 11 siang, haus, lapar, makan dia. Batal nggak puasanya? Batal nggak? Batal. Itu cuma wajib kodok doang. Wajib kodok doang. Kenapa? Karena batalnya makan, batalnya minum. Jadi yang wajib kodok seperti musafir, orang kerja capek di bangunan lalu membatalkan puasanya, maka dia wajib kodok doang, enggak wajib fidyah. Yang ketiga cuma wajib fidyah doang tapi enggak wajib kodok. Fidyah doang enggak wajib kodok. Buat siapa? Buat mereka orang tua, syekhun kabirun, orang tua yang sudah pikun, tua renta, beliau cuma wajib fidyah doang, gak perlu dikodoin puasanya. Fidyah 30 hari ya 3 mud, fidyahnya sudah selesai. 30 hari 30 mud, itu wajib fidyahnya saja. Orang tua yang pikun, yang gak mampu puasa. Kalau kita selaku orang tua tapi belum pikun, masih mampu puasa, ya tetap kita ada kewajiban puasa. Kalau enggak kita puasa tetap dikodoin. Jadi yang cuma fidyah doang, gak wajib dikodoin. Orang tua renta yang sudah pikun, yang gak bisa berpuasa. Kalau di tanah puasa kebingungan, ini siang apa malam bingung, ini pagi apa sore bingung. Kenapa? Karena sudah pikun. Yang keempat, gak perlu dikodok, gak perlu dipidyahin. Ora fidyah, ora kodok. Buat siapa? Mereka buat edan. Lah iya, kalau bapak gak mau kodok, bapak gak mau kodok puasa, gak mau mempidyahinya, ya wis bapak. Siap? Gak mau puasa, gak mau fidyah, berarti edan adanya juga. Yang kalau orang gila gak ada pak, gak ada kewajiban puasa karena gila, gak ada kewajiban fidyah karena gila. Yang keempat emang paling enak, cuman paling menyedihkan. Ya nah, enak gak kodok gak puasa, maka kita harus dibayar semua utang kita, puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh puasa. Ada lagi pak, yang kelima kodok bin kifarat. Kifarat tau pak? Denda hukuman paling berat untuk siapa mereka? Orang batal puasa berjima sama istri.
bulan puasa masih aja. Bagaimana kalau orang berjima di bulan puasa? Nah, ini wajib kifarat dendanya, wajib wudu. Dulu pernah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah dengan jamaah yang lainnya sedang duduk-duduk ngopi. Wah, zaman Rasul sudah ada ngopi, makanya ibu nggak boleh ngelarang bapak-bapak sedang ngopi bareng. Nggak boleh. Zaman Rasul sudah ada. Apa tuh ngopi? Ngobrol perkara iman. Kalau sudah ngobrol perkara iman bareng-bareng, ibu nggak boleh ngelarang. Biarin dah bapaknya. Itu namanya lagi ngaji. Lagi ngaji, ini sehujan baik. Bapak keluar udah tahu ke majelis, kudu dibuntutin pakai motor. Kemana nih bapak beloknya? Jangan-jangan ke rumah janda. Gitu. Ini kan kebanggaan. Dulu di zaman baginda Nabi, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, sedang ngobrol-ngobrol perkara iman. Ketika duduk-duduk, tiba-tiba ada sahabat yang lari tergopoh-gopoh dalam kondisi panik. Dia sambil mengatakan, "Ya Rasul, aku celaka Rasul. Ya Rasul, aku celaka Rasul. Ya Rasul, aku celaka." Rasulullah nanya, "Emang ente celaka kenapa?" "Begini Rasul, aku tadi bulan suci Ramadan ini aku ngejima istri." Hah? Kaget Rasulullah. Kenapa? Karena ketika datang dia mengatakan habis ngejima istrinya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, "Ya udah, kalau begitu engkau membebaskan hamba sahaya. Kau bebaskan budak satu saja. Sanggup?" Ditanya sama Rasulullah, "Sanggup?" "Rasul, aku nggak sanggup. Aku nggak punya uang untuk membebaskan hamba sahaya Rasul. Kalau aku memaksakan diri, sama aja aku nggak makan 3 bulan. Nggak mahal Pak, hamba sahaya dibebasin. Beli, bebasin." Gitu kira-kira pembudakan zaman baginda Rasulullah SAW yang pertama. "Sanggup gak membebaskan budak?" "Gak sanggup Rasul." "Ya udah, kalau begitu," kata Rasulullah, "kalau begitu engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut." 2 bulan berturut-turut itu begini Pak, Bapak udah puasa baru 10 hari batal, dibileni maning, diulang lagi dari awal, 1 lagi batal lagi, ulangin lagi 1 lagi. Itu 2 bulan berturut-turut. Ini sahabat bingung, "Loh, ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, ini puasa baru seminggu aja udah gak kuat." Baru seminggu enggak kuat, baru seminggu aja buktinya istri diembat siang hari, berarti enggak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut. Lalu baginda Nabi mengatakan, "Ya sudah, kalau kau nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kau bersedekah kepada 60 fakir miskin." Suruh sedekah Pak. Suruh sedekah kepada 60 fakir miskin. Dia diam saja. "Ya Rasul, berat rasanya saya bersedekah kepada 60 fakir miskin, karena saya orang nggak punya Rasul." Rasulullah diam. Ini ngasih hukuman apa yang pantas nih? Hukuman apa yang pantas? Diam Rasulullah. Diamnya Rasulullah mengandung hikmah yang besar, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pas ketika baginda Nabi diam, tiba-tiba ada orang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang soleh tadi datang. Orang tersebut membawa sekeranjang kurma yang disedekahkan kepada baginda Nabi. "Ya Rasul, ini aku punya 1 keranjang kurma, maka aku sedekahkan kepada engkau Rasul." Ambillah Rasul. Ama baginda Rasul diambil tuh kurma 1 keranjang, lalu kemudian orang yang bersedekah kurma tadi pulang. Begitu pas pulang, Rasulullah diem lalu ngomong, "Coba, tadi mana sahabat yang nanya tadi masalah jima? Mana sahabat?" Langsung ngacu. "Saya Rasul." Senang Rasulullah punya kurma. "Saya Rasul." Langsung datang. "Sini, kamu
Rasul. Kalau begitu, ini kurma satu keranjang kau ambil, kau sedekahkan kepada orang fakir miskin. Silakan ambil, kau sedekahkan sana. Sahabat ini diem baik. Ngomong, ya Rasul, dari ujung timur sampai ujung barat, dari seluruh lorong kota Madinah, yang paling miskin di antara orang miskin saya, Rasul. Rasul sambil diam, sambil tertawa sampai giginya seri yang kelihatan. Apa kata Rasulullah dalam hati? Ini orang miskin tangil banget, udah kagak punya, masih aja puasa ngembat bini. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda, ambil kurma ini, kau ambil, kau makan dengan istrimu, kau makan dengan anakmu, kau makan dengan keluargamu. Bawa the end, tamat. Artinya apa? Hikmahnya pas ketika waktu mengambil hukum, tidak semata-mata Rasulullah memaksakan hukum itu ada keringanan, tapi ternyata memang keringanan itu tidak bisa menjadikan beban untuk sahabat tadi. Akhirnya apa? Buah kurma yang satu keranjang diberikan para sahabat tadi, dimakan keluarga sama anaknya. Makanya Bapak jangan macam-macam. Bulan puasa, bulan Ramadan jangan toel-toel istri. Kiparat Pak, puasa 2 bulan berturut-turut emang sanggup? Kagak sanggup, berat Pak. Tapi Pak, kalau Bapak paham ilmu apapun yang menjadi berat, Bapak yakin gak akan melanggar. Tapi dulu, boleh cerita dikit Pak? Boleh. Ada santri 3 hari bulan Ramadan mau datang. Santri tadi merit, ini tahu kan? Tahu Pak merit? Nah, merit bukan kecepir, merit itu menikah bin kawin. Ada santri 3 hari mau Ramadan kawin. Semua pas lagi bikin resepsi pada mengucapkan selamat, tapi hati-hati, 3 hari lagi bulan Ramadan, jangan sampai kena kiparat. Semua santri ngucapin hampir sama, selamat menikah, tapi 3 hari lagi bulan suci Ramadan, awas jangan sampai kiparat. Kata santri yang mereka ngomong, lah orang iman kuat nih, iman, begitu jawabannya, iman kuat. Datanglah bulan suci Ramadan, hari pertama puasa kuat, hari kedua puasa kuat, hari ketiga puasa kuat, 5 hari puasa kuat, seminggu puasa orang kuat. Istri mulai ditoel, neng, lah Pak pengantin baru, siang-siang habis makan sate malamnya, sahur sate, buka puasa sate, dicicipin sate, habis sate 50 tusuk. Begitu pagi-pagi jam 10 itu perabot celam-celam Pak. Tahu celam-celam Pak? Celam-celam begitu kira-kira. Akhirnya kan bingung, ini kemana ini? Ya udah, bini ditanya, neng, ayu kemana? Ke kamar. Jangan antar kiparat, dosa, hukumannya berat. Emang mau puasa 2 bulan berturut-turut? Gak ogah, kata dia. Lah santri berat Pak, puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun selama hidupnya sering puasa Senin Kemis, sering puasa Nabi Daud, lagi yang sudah rumah tangga gak berat Pak, karena udah pernah ngebuka peyem. Kalau yang belum pernah ngebuka peyem yakin kuat, karena belum tahu. Tapi kalau yang sudah pernah gak akan kuat, ingat selalu dengan apa itu tanda tanya. Gak kuat. Akhirnya bagaimana? Bingung ini istri. Laki-laki nyantai. Neng siap tuh. Siap neng. Aduh gimana nih? Udah tenang aja. Si laki-laki tadi santri pengantin baru ke dapur. Krocok, ngambil gelas 2, diisi air, minum. Begitu dibawa ke kamar 2 air minum tadi, neng minum istrinya. Lakinya minum. Terjadilah peprosotan Pak. Terjadilah peporosotan di kamar. Terjadilah peprosotan di
di kamar. Kira-kira puasanya batal nggak Pak? Puasanya batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Habis minum puasanya batal nggak? Batal puasanya. Kiparat nggak Pak? Tadi prosotan, kiparat nggak Pak? Oh kiparat nggak? Ternyata nggak kiparat Pak. Nggak. Kenapa nggak kiparat? Lah dia peprosotan nggak jadi masalah. Batalnya puasa bukan karena prosotan, tapi batalnya puasa karena minum. Karena minum. Yang dimaksud baginda Nabi kalau batalnya prosotan, artinya ketika kita batal puasa gara-gara berjima maka kiparat. Tapi kalau ketika kita berjima bukan puasa batal bukan karena jima, karena air minum, maka enggak kiparat. Tetap Pak, cuman kita wajib kodok puasa, enggak kiparat, cuman kodok. Akhirnya apa? Cuman utangnya 1 prosotan, jadi utang cuman 1 enggak 2 bulan. Enak apa? Itu ilmu fikih Pak. Ilmu fikih kalau kita paham gampang. Tapi kalau kita nggak paham, susah. Hidup serasa serem banget. Kenapa? Nggak paham ilmunya. Tapi tetap puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan amaliyah yang paling baik untuk melipat gandakan. Kalau Bapak kuat, jangan sampai prosotan di siang hari. Mending habis sholat tarawih prosotannya. Siapa? Jangan siang hari, malam. Ini Bapak diam bingung apa ngerti nih? Apa jangan-jangan udah kemana gitu bayangannya? Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sketsa untuk diri kita berkaitan di akhir bulan. Di akhir bulan Rajab, mau persiapan Sa'ban, mau persiapan bulan suci Ramadan. Ketika kita punya utang puasa harus dibayar. Begitu datang bulan suci Ramadan berikutnya, maka persiapkanlah amal untuk melipat gandakan agar supaya diri kita panen Pak. Sebenarnya bulan puasa itu tempat panen amal kita. Tapi ada amalan yang berat untuk kita. Amalan yang berat untuk kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, asyadul a'mali salasun. Amalan yang berat itu ada 3. Berat Pak. Berat ketika kita menjalankan istiqomah. Kalau cuma sekali 2 kali mampu, tapi kalau untuk istiqomah berat. Apa amalannya? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asadul a'mali salasun dzikrullahi ta'ala ala kulli halin wa muassatul akhi bimalika wa insafil faqiri ba'isi an nafsika. Kata baginda Nabi, amalan yang berat itu ada 3. Yang pertama adalah dzikrullahi ala kullihan, berzikir ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Bapak senang ingat Allah, Bapak sedih ingat Allah, Bapak susah ingat Allah, Bapak kaya ibu kaya ingat Allah, Bapak miskin ibu miskin ingat Allah. Terkadang kita enggak ingat Allah ketika diri kita susah, ingat Allah ketika diri kita sedih, ingat Allah ketika diri kita sedang sengsara. Begitu Allah kasih rezeki yang lebih, Allah kasih prakerjaan yang mapan, Allah berikan segala sesuatu urusan dunia dan ekonomi, lupa dengan Allah. Ditelepon, Kang sekarang di mana? Sinilah kita ke masjid jamaah. Waduh, hampura di Bandung. Besoknya lagi telepon, Kang di mana? Biasanya suka ada maghrib. Aduh, hampura kir di tempat pantai. Besoknya lagi telepon, Kang di mana? Lagi ngomong bini di mana? Di kolam renang. Ya Allah, duit banyak kerjanya, jalan-jalan, maghrib kosong, subuh orang eneng, asar apalagi, zuhur apalagi, sibuk alasannya. Tuh diri kita berzikir ingat kepada Allah dalam setiap keadaan itu sulit berat untuk diri kita. Tapi kalau nggak diamalkan sama diri kita, kita akan menjadi orang yang rugi di dunia, rugi sampai di akhirat. Doh yang pertama.
Yang kedua, wa muwasatul akhi bimalika, menolong saudaramu dengan hartamu. Terkadang sama saudara kita bukannya menolong, justru SMS, sedih melihat saudara senang. Kita mah begitu, senang melihat saudara sedih, itu kita. Bukan ngebantu, malah pengen ketawa di penderitaan saudara kita. Padahal yang jadi utama adalah menolong saudara kita dengan harta kita. Kita terkadang banyak ide untuk saudara kita yang fakir. Kita sekarang kadang banyak pikiran untuk saudara kita yang miskin, tapi berat untuk mengeluarkan harta kita. Sedikit orang yang mampu itu semuanya. Padahal menolong saudara kita dengan harta kita, artinya kita harus mau mengeluarkan harta kita untuk disedekahkan ke saudara kita. Saudara kita yang terdekat dulu nggak masalah. Pahalanya besar Pak. Pahalanya besar. Itu pahala sedekah gede banget. Al-Imam Suyuti dalam sebuah kitabnya kitabnya menjelaskan di sana. Di dalam kitabnya Muhyatul Mustarsidin menjelaskan, apa kata Imam Suyuti? Pahala sedekah itu kelompokkan menjadi 5 kategori. Berapa? 5 kategori menurut Imam Suyuti. Yang pertama, pahala sedekah 1 dibalas 10 kali lipat. Bapak sedekah 100.000, Allah balasnya berapa? Jadi berapa? 1 juta. Bapak sedekah 100.000, Allah balas 1 juta. Nih, Bapak kalau bisnis sama Allah untungnya gede. Cuma yang jadi masalah nggak ngerti, nggak paham, jadi males, berat banget keluar ini. Pahala 1 dibalas 10 kali lipat. Sedekah yang mana? Sedekahnya diri kita kepada orang yang sehat jasmani Pak. Bapak sedekah nggak mikir dia kaya apa miskin. Seperti sedekah Jumat. Sedekah sedekah Jumat, ketika Bapak mau sedekah, apa Bapak berpikir ini dikasihin fakir miskin apa orang kaya? Dikasihin orang yang sehat apa orang yang enggak? Keluarkan, yang penting mengeluarkan di hari Jumat itu bersedekah. Ke siapa aja masuk? Orang kaya, orang miskin, mau jabulai, orang pencuri, tetap masuk, ada kategori sedekah di dalamnya. Yang penting sehat, sedekahnya 1 dibalas 10 kali lipat. Atuh, ini kayaknya gak adil. Gak adil menurut kita, adil menurut Allah. Orang kaya mungkin kalau untuk beli apapun dia mampu, membeli makan yang enak dia mampu, membeli apapun dia mampu. Tapi ingat, orang kaya pun ada batas kemampuan yang ketika itu ada butuh bantuan dari orang yang lebih miskin daripadanya. Makanya di situ dijelaskan, Imam Suyuti menjelaskan 1 dibalas 10 kali lipat sedekahnya orang sehat. Diri kita bersedekah kepada siapapun. Di dalam kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Tirmidzi, di situ menjelaskan, ada seorang pemuda kaya raya, dia pengen bersedekah. Selama hidupnya dulu pelit, dia pengen bersedekah. Yang pertama, dia keluar malam membawa duit sekoper, mungkin ratusan juta yang ia bawa, dibawa keluar malam, niatkan untuk sedekah. Dan sedekahnya nggak atur-atur, nggak repot. Dia keluar malam disedekahkan, dikasih, pas kebetulan untuk ketemu orang di situ, dikasih. Begitu sudah dikasih, pagi harinya orang-orang pada ribut. Semalam ada orang sedekah, banyak loh duitnya sekoper, banyak mungkin ratusan juta, tapi sayang yang disedekahinya ternyata sering mencuri. Pencuri dikasih sedekah 1 koper duit. Orang yang kaya tadi, pemuda yang kaya tadi pikir, itu mah sudah, biarinlah, memang miliknya pencuri tadi. Pokoknya saya gak akan putus sedekah. Malamnya datang lagi, diniatkan tar malam mau sedekah. Dia bawa uang sekoper lagi, mungkin ratusan juta di dalam koper. Dia keluar, pas ketemu ada perempuan cakep, dikasih. Lihat perempuan cakep tapi sedih. Nih, Bang, apa di sini? Aduh, saya lagi sedih.
Udah nih, ambil, jangan sedih. Dikasih. Begitu pagi-paginya dengar kabar, tahu nggak apa? Semalam ada orang kaya muda datang cakep. Dia sedekah sama jablay. Sedekah sama pelacur, coba bayangkan. Sedekah sama pelacur, yang fakir miskin masih banyak, yang sedih masih banyak. Tuh begitu Pak. Pelacur kasih sedekah, duit ratusan juta. Wah, itu mah orang kayanya aja kali seujung jadinya. Karena dia cantik, dia di pinggir jalan dikasih duit dah. Itu mah emang dianya tuh. Seuzon dari kita mungkin yang gak paham. Begitu pas pagi-paginya dengar ternyata duit yang dikasihnya adalah seorang pelacur yang dikasihkan. Orang penghibur malam yang dikasih. Dengar dia mikir, apa saya salah sedekah apa ya? Mikir lagi, biarin, itu memang rezekinya. Saya tetap bersedekah selagi saya masih punya umur dan harta banyak. Akhirnya malam lagi datanglah. Dia sedekah malam-malamnya, keluarkan, bawa duit sekoper. Ada orang tua di situ Pak. Orang tua pakaiannya jelek. Wah, ini nih orang miskin nih, orang pengen miskin nih. Akhirnya apa? Duit yang sekoper tadi dikasihin. Bapak, ngapain di sini? Saya mah di sini lagi sedih. Oh, ya udah nih, ambil. Apa ini? Udah ambil aja, bawa pulang. Bapak pulang aja, pulang. Begitu pas pagi-pagi dengar kabar, semalam ada orang kaya sedekah. Salah. Kok salah? Iya, masa orang kaya sedekah sama orang kaya? Mikir lagi nih orang kaya. Waduh, semalam saya sedekah sama orang kaya ternyata. Memang iya, mana dia orang kaya pelit banget itu. Udah orang kaya pelit dikasih sedekah ratusan juta, seneng gak? Seneng dia, bukan. Waduh, itu orang kaya memang kagak beres, masa sedekah sama yang begituan semua. Suatu hari orang pemuda yang rajin sedekah tadi bermimpi. Mimpinya berturut-turut seolah-olah takbir itu menjawab jawaban untuk dirinya yang ragu-ragu dalam sedekah. Ragu-ragu dalam sedekah. Kenapa sedekah pertama diberikan kepada seorang pencuri? Ternyata apa? Seorang pencuri tadi adalah orang yang miskin, gak punya apa-apa. Ketika dia mendapat sedekah, maka dirinya langsung bertobat memohon ampun kepada Allah. Niat hartanya yang banyak yang diberikan buat modal usaha. Akhirnya orang yang suka mencuri tadi bukan menjadi orang miskin, bukan menjadi orang pencuri, tapi menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena dirinya sudah banyak harta dan punya usaha, gantian dia terusin dermawannya. Yang kedua, ternyata pas ketika dirinya orang pemuda tadi bersedekah kepada pelacur penghibur malam, ternyata apa? Pelacur penghibur malam ini sudah melacur hampir 1 tahun. Untuk apa? Untuk mengoperasikan anaknya yang sedang kritis di rumah sakit, tapi tidak punya biaya. Gak punya biaya, dia melacur selama 1 tahun, tapi gak juga kunjung duit ngumpul. Karena melacurnya ternyata apa? Cukup untuk beli obat, cukup untuk makan, dan gak akan selesai sembuh-sembuh. Enggak. Begitu mendapatkan sedekah ratusan juta, anak yang sakit tadi langsung diberikan penanganan khusus, diberikan penanganan yang spesial, sehingga langsung dioperasi, langsung sembuh, dan uangnya banyak. Nggak habis untuk cuma operasi doang, ternyata sisanya buat modal usaha. Pelacur tadi langsung berhenti, tidak pernah melacur kembali. Justru dirinya menjadi seorang perempuan yang sukses untuk usaha dan menjadi orang yang dermawan, membantu orang-orang yang sakit untuk selanjutnya. Yang ketiga, dirinya bersedekah kepada orang kaya. Ternyata orang kaya itu adalah orang yang sangat pedih, yang sangat pelit. Tapi diberikan sedekah, dia berpikir panjang, masih ada orang yang mau bersedekah sekian banyak kepada saya. Akhirnya orang yang kaya, yang pelit tadi, yang menerima sedekahnya, berpikir panjang. Kenapa? Masih ada orang yang baik. Kalau begitu, buat apa harta yang saya simpan banyak-banyak? Sehingga apa? Menjadikan iktibar, pelajaran untuk
orang yang kaya tadi, sehingga orang yang kaya tadi tidak menjadikan orang yang kaya pelit. Justru dia pun ikut berlomba-lomba dermawan, menjadi orang baik, menjadi orang yang membantu orang yang kesusahan. Maka semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak ada bapak sodako salah sasaran, nggak ada, nggak akan ada. Kenapa? Karena setiap apa yang diberikan bapak kepada orang lain itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan langkah kaki bapak, yang menentukan tangan bapak untuk memberi, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melangkahkan kaki dan tangannya. Tuh yang pertama, sedekah kepada orang sehat. Yang kedua yaitu sedekah itu dibalas 90 kali lipat. Sedekah sedekah, sedekah diri kita kepada orang cacat. Bapak sedekah kepada orang yang cacat, orang yang pincang, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang buntung, termasuk sedekah kepada anak yatim piatu, maka bapak dibalas menjadi 90 kali lipat. Kalau bapak bersedekah 100.000, maka 9 juta yang akan didapatkan itu berkat berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, sedekah 1 dibalas 90 kali lipat menurut Imam Suyuti. Yang ketiga adalah sedekah 1 dibalas menjadi 900 kali lipat. 900 kali lipat. Berarti kalau bapak bersedekah 100.000, Allah bayar 9 miliar. 10 miliar ya? Allah bayar sampai 9 miliar. Kenapa? 100.000 berlipat ganda menjadi 900 kali lipat. Sedekah siapa? Sedekahnya kita, bapak, ibu, yang diberikan kepada saudaranya, kerabatnya. Bapak ibu sedekah kepada kakaknya, bapak ibu sedekah kepada adiknya, bapak ibu sedekah kepada kakak adik iparnya. Semuanya itu akan Allah balas menjadi 900 kali lipat. Ini yang tadi yang dimaksud kita bersedekah, yaitu kepada saudara kita, membantu, Allah balas menjadi 900 kali lipat. Kenapa dilipat gandakan? Karena pahala sedekah terhadap saudara kita bukan hanya sebatas amalan sedekah saja, tapi di situ akan ada amalan silaturahim antara keluarga, sehingga keluarga tidak memutuskan hubungan silaturahimnya, sehingga menyatu, kakak adik bersatu, adik ipar dengan kakak ipar bersatu. Itu adalah gara-gara sedekah kepada saudara, Allah balas menjadi 900 kali lipat. Yang ketiga, yang keempat adalah sedekah 1 dibalas menjadi 100.000 kali lipat. Sedekah siapa? Sedekah bapak ibu yang diberikan kepada orang tuanya. Bapak ibu sedekah kepada bapaknya, bapak ibu sedekah kepada ibunya, termasuk bapak ibu sedekah terhadap mertuanya, Allah balas 100.000 kali lipat. Banyak banget. Jadi kita bersedekah ke orang tua, membantu orang tua, itu Allah balas. Kadang-kadang diri kita enggak. Orang tua datang ke rumah, paling mau minjem duit. Ya Allah, orang tua datang dituju mau minjem duit. Padahal orang tua mah dulu ngelahirin bapak, ngelahirin sudah, ngedidik sudah, memberikan makan sampai besar sudah, sampai menjadi orang yang sukses karena diberikan pendidikan baik dari orang tuanya. Tapi lupa sama orang tua datang dikirain mau minjem duit. Nauzubillah summa na'udzubillah. Justru sebaliknya, apabila kita sebagai anak memiliki makanan yang enak, lalu kemudian disimpan di dalam lemari, lalu dimakan oleh diri kita dan keluarga kita, sedangkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam kondisi kelaparan, sedangkan kondisinya kehausan, maka kelak nanti di yaumil akhirat orang tersebut akan diharamkan makanan yang ada di surganya dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pelit sama orang tuanya. Makanya kita Pak, orang tua jangan pelit-pelit amat. Ketika orang tua ada di rumah kita, banggakan, senangkan. Ini orang tua maunya apa? Makan kuah, makan daging, makan yang enak. Hayu, ajak selagi kita mampu. Andai kata orang tua kita nggak kesini, biasanya orang tua kita kalau ke rumah kita paling banter seminggu, 3 hari, paling begitu, sebulan, setahun. Itu kalau orang tua punya
punya rumah, itu kepaksa hidup kita. Tapi kenyataannya ketika orang tua dari kampung punya rumah sendiri, datang ke anaknya, paling betah seminggu Pak, pengen pulang lagi. Bukan karena nggak mau, bukan ternyata karena apa? Gak enak repotin anak, gak enak repotin menantu, gak enak, serba gak enak. Itu orang tua kita. Makanya kalau kita masih punya orang tua di kampung sana, sering-sering ditelepon. Kita pulang mungkin jauh, telepon lah. Minimal kita seminggu sekali telepon, Pak, Mak, Bu, lagi ngapain? Makan apa? Pasti jawabannya biasa, ini mah makanya enak-enak. Kenapa? Karena khawatir anaknya, khawatir terhadap orang tuanya. Padahal anaknya kadang-kadang lupa terhadap orang tua. Telepon, punya duit, transfer kasih. Barangkali orang tua kita pengen makan enak, barangkali orang tua kita pengen jalan-jalan, barangkali orang tua kita pengen beli baju baru, kasih duit kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, diri kita pun sedang dalam kondisi fakir, doakan yang terbaik untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita menjadikan orang yang soleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh sedekah sama orang tua kita, itu Allah balas menjadi 100.000 kali lipat. Yang keempat, yang terakhir, kelima, yaitu sedekah satu dibalas menjadi 900.000 kali lipat. Ke orang tua 100.000 kali lipat, ini Allah balas menjadi 900 kali lipat. Sedekah siapa? Sedekah kita, bapak, ibu, sedekah diri kita kepada orang alim, ahli fikih, ahli ilmu, para kiai, para ustadz, para asatidz. Kita bersedekah itu Allah balas dengan berlipat-lipat ganda menjadi 900 kali lipat. Kenapa begitu besar pahalanya ketika kita bersedekah kepada alim ulama, para kiai, para ustadz, para ahli fikih? Karena mereka tidak melahirkan bapak, ulama tidak melahirkan bapak, tapi akan melahirkan orang-orang menjadi ulama kembali. Karena mereka sebagai ulama tidak melahirkan bapak, tapi ada kewajiban membimbing, mendidik bapak. Kalau kita sebagai orang yang ketika orang biasa masuk ke dalam neraka, ulama setempat di situ, nanti akan ada interogasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawabnya besar, dunia sampai di akhirat. Makanya ketika kita bersedekah kepada alim ulama, Allah lipat gandakan dengan pahala besar. Alhamdulillah. Ini pahala besar yang Allah sediakan untuk orang-orang yang selalu senang bersedekah, senang memberi, senang membantu orang lain, senang menyenangkan orang yang susah, senang menyenangkan orang yang sulit, senang memudahkan orang yang sedang kesusahan. Nih, pahalanya besar. Allah siapkan. Ibu bapak tinggal milih, ibu bapak tinggal mengikuti alurnya. Insya Allah Allah balas menjadi pahala yang besar. Tuh yang kedua tadi, yaitu menolong saudara kita dengan harta kita. Yang ketiga, wa insafil faqiril ba'isi min nafsika, yaitu yang ketiga, melayani orang yang lebih fakir dari kita. Bisa Pak? Ibu bapak, bisa nggak kita melayani orang yang lebih fakir daripada kita? Terkadang diri kita kebalik, diri kita kaya, diri kita punya harta, diri kita punya jabatan, malah justru orang yang di bawah kita, orang yang fakir yang harus melayani kita. Itu kebalik. Sebaliknya, kita mampu, orang ada, orang punya jabatan, punya apapun punya, maka layanilah orang yang lebih fakir daripada kita. Itu adalah tabungan pahala besar untuk diri kita. Tuh. Makanya ketika kita punya, layanin anak fakir miskin, mana anak yatim, mana sini nih, kasih elus, kasih bimbingan, kasih nasihat, arahkan pendidikan yang baik supaya menjadi orang yang benar, yang soleh dan soleh, punya masa depan yang ceria. Tuh kita bantu, insya Allah semuanya jadi pahala besar untuk diri kita. Tuh yang ketiga, melayani orang yang lebih fakir, lebih miskin dari diri kita. Siapa? Siap melayani orang yang fakir, siap melayani orang yang miskin, siap kita melayani. Kalau siap, maka Bapak Ibu, Allah sediakan gedung di dalam surga, Allah sediakan istana di dalam surga untuk orang-orang yang menyenangkan anak yatimnya orang muslim. Insya Allah Allah bangun
pengikutnya yang di dunia nanti akan masuk ke dalam surga karena istananya sudah dibentuk, sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di antara orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimasukkan gedung Darul Farah, gedung kebahagiaan yang akan dimasuki oleh diri kita dan keluarga kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.